Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Menyikapi yang berkembang di Banyuwangi dan di Bali, mohon maaf sebelumnya yang terhormat Bapak Gubernur Bali, Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Saya ingin menyampaikan unek-unek saya di sini sebagai pelaku kerja di bidang logistik, yaitu saya pemilik Pamungkas Tran Ekspedisi yang hampir setiap minggu ada pengiriman ke Bali. Mohon maaf, saya tidak setuju dengan perkataan Bapak Gubernur kemarin yang menyatakan oke, logistik nggak ke Bali nggak apa-apa, orang Bali nggak bakal kelaparan. Mohon maaf, saya sangat tidak setuju sekali. Mohon maaf, tolong Bapak tarik kata-kata itu. Karena apa? Kami logistik itu perannya sangat vital, Pak. Bapak lihat yang terjadi hari ini di Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk. Kami hanya bisa protes. Dengan sepihak, pemerintah Provinsi Bali menyatakan setiap orang sopir yang masuk ke Bali harus rapid test. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa Bapak sebelumnya tidak pernah ngajak kita duduk bersama, duduk bareng untuk tahu-tahu sosialisasi aja, tahu-tahu sosialisasi kalau kemarin-kemarin gratis, tahu-tahu sekarang bayar. Mohon maaf, kalau sebelumnya Bapak ngajak kita pelaku usaha, entah itu pelaku usaha seperti kami di bidang logistik, dengan kami juga bisa duduk bersama dengan pelaku usaha di industri untuk pengiriman logistik, atau dengan pedagang-pedagang yang mengirim barang ke Bali, mungkin masalah ini, kemacetan di Bali itu tidak akan terjadi, Pak. Tidak akan terjadi. Demo di Ketapang dan di Ketapang Banyuwangi di pelabuhan dan di Gilimanuk tidak akan terjadi, Pak. Mohon maaf saya katakan. Saya bukannya ingin menang sendiri, tidak, Pak. Saya melihat yang terjadi di lapangan sekarang ini adalah sudah dampak dari keputusan peraturan sepihak yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Gitu. Yang jadi pertanyaan saya, kemarin-kemarin rapid test bisa gratis. Karena pemerintah setahu saya ada menganggarkan untuk impor alat rapid test. Nah, kenapa di kemudian hari, mulai tanggal 18 Juni kemarin, kita sopir angkutan logistik yang masuk ke Bali harus menjalani rapid test pribadi yang notabene harus bayar. Saya tidak mempermasalahkan masalah bayarnya, Pak, karena sopir-sopir saya, teman-teman rekan-rekan sopir yang jalan ke Bali itu sebelum tanggal 18 itu tidak tahu mengenai info itu, hanya lewat sosialisasi. Pelaku ekspedisi, baik itu perusahaan ekspedisi, itu tidak diajak duduk bareng. Sosialisasi hanya di lapangan, di pelabuhan itu kepada sopir-sopir bahwa tanggal 18 Juni, mulai tanggal 18 Juni itu rapid test pribadi harus bayar. Gitu. Bayangkan, Pak, kalau mereka dikasih uang jalan sangu ke Bali tanpa ada anggaran rapid test yang notabene dalam satu truk itu biasanya 2 orang, dan satu orang itu antara 280.000 sampai 300.000 sekian. Itu kan ya lumayan memberatkan, Pak. Gitu. Dan kami juga pelaku usaha, kalau misalnya diajak duduk bareng, itu pasti kita ada kebijakan-kebijakan yang bisa kita bikin, Pak. Jadi jangan sekarang di lapangan sopir kita yang jadi korban, karena kita ini logistik di tengah-tengah, Pak, posisinya. Di tengah-tengah, kita tulang punggung perekonomian. Mohon maaf, jangan dengan sombong Bapak katakan nggak apa-apa, nggak kirim beras ke Bali juga nggak apa-apa, Bali udah surplus beras. Itu dengan itu beras, Pak. Kalau ya kebutuhan lainnya, kalau misalnya kami, mohon maaf ini logistik, bukan saya memprovokatori, bukan, mohon maaf. Saya di sini ingin mencari jalan tengah tentang kebijakan rapid test yang diterapkan di Provinsi Bali. Gitu. Bagaimana kita bisa duduk bareng, kita bicarakan soal ini, jadi tidak ada korban di lapangan. Siapa yang jadi korban? Sopir, Pak.
Kalau dengan sombongnya Bapak mengatakan nggak kirim beras ke Bali juga nggak apa-apa, Bali surplus beras. Oke, dengan beras. Kebutuhan yang lainnya Pak, sabun, segala macam, bawang atau apa, tidak semua dihasilkan di Bali Pak, mohon maaf. Jadi jangan dengan sombong mengatakan hal itu. Ayo mari kita duduk bareng sama-sama, kita bahas ini dengan pemerintah daerah, dengan pelaku usaha transportasi Bu. Itu yang kirim ke Bali bukan hanya ada di Bali Pak, di Jakarta banyak yang kirim ke Bali. Contoh saya di Semarang kirim ke Bali gitu. Jadi tolonglah Pak, kita sama-sama memecahkan masalah ini. Karena saya lihat demo yang di lapangan sekarang itu sudah memprihatinkan. Jangan tambah dibiarkan situasi memanas seperti ini, jangan. Ayo kita cari solusinya gimana, kita bareng-bareng. Soalnya saya juga mempertanyakan itu, mohon maaf saya orang awam, saya nggak tahu pemerintah yang impor alat rapid test itu kemana gitu. Soalnya kok rapid test kok bayar. Setahu saya kan itu ada kemarin impor alat rapid test itu kan gitu. Kok sekarang diwajibkan semua sopir yang masuk ke Bali harus rapid test pribadi dengan bayar yang nominalnya tidak sedikit kalau untuk anak-anak di lapangan, untuk sopir-sopir di lapangan. Sedangkan kami dari pihak pelaku usaha di bidang transportasi ekspedisi tidak pernah diajak duduk bareng oleh pemerintah Provinsi Bali. Tahu-tahu ada sosialisasi untuk rapid test, itu sosialisasi pun hanya diberikan kepada sopir-sopir yang lewat pelabuhan tersebut kan gitu. Jadi saya mohon untuk yang berwenang, baik itu entah Gubernur Bali yang terhormat dan Kepala Dinas Perhubungan, kebijakan rapid test ini tolong ditinjau ulang lah Pak. Tolong dengan sangat hormat saya minta untuk ditinjau ulang, karena ini sangat memberatkan terutama kami pelaku ekspedisi gitu. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan keluhan saya, apa yang saya sampaikan ini didengar oleh bapak-bapak yang berwenang tentang kebijakan rapid test ini. Mohon ditinjau ulang. Terima kasih.